Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Indah Lestari dengan NIM 062430320576 dari kelas 4EA Prodi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu APAR atau alat pemadam api ringan. Definisi api. Api terjadi karena adanya 3 unsur yang saling bertemu. 1. Panas atau titik nyala. 2. Oksigen atau udara. Yang ketiga, bahan bakar. Ketiga unsur tersebut dikenal sebagai segitiga api atau fire triangle. Definisi kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan kerugian dan bahaya. Adapun klasifikasi dari kebakaran. Yang pertama ada kelas A atau kebakaran benda padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Yang kedua ada kelas B, yaitu kebakaran bahan cair dan gas seperti bensin, solar, minyak tanah, dan LPG. Yang ketiga kelas C, kebakaran pada peralatan listrik bertegangan. Yang keempat ada kelas D, kebakaran logam. APAR atau alat pemadam api ringan adalah alat pemadam api yang berbentuk tabung yang mudah dibawa dan dioperasikan oleh satu orang dengan kapasitas 0,5 sampai 16 kg. Adapun isi dari tabung APAR, yang pertama ada air, yang kedua ada busa, yang ketiga ada dry powder, yang keempat CO2 atau karbon dioksida, dan yang kelima ada gas halon. Adapun jenis-jenis dari APAR, yang pertama ada APAR air. Karakteristiknya yaitu berisi air dan gas pendorong N2 yang bersifat mendinginkan dan menyerap panas, mudah diperoleh dan dapat disimpan. Cocok untuk kebakaran kelas A. Yang kedua ada APAR dry chemical powder. Jenis powder yang pertama ada regular powder untuk kelas B dan C. Yang kedua multipurpose powder untuk kelas A, B, dan C. Dan yang ketiga ada special dry powder untuk kelas D. Prinsip kerja dari APAR ini adalah mengisolasi api, menutup api, dan memutus suplai oksigen. Yang ketiga ada APAR CO2 atau karbon dioksida. Kelebihannya mudah menyebar ke area kebakaran. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Yang keempat, lebih berat dari udara. Yang kelima, efektif untuk kebakaran kelas B dan cocok untuk kebakaran kelas B maupun kelas C. Yang keempat ada APAR busa atau foam. Karakteristiknya yang pertama menggunakan CO2 sebagai pendorong, yang kedua menutup permukaan benda yang terbakar dan mendinginkannya. Cocok untuk kebakaran kelas A dan kelas B. Adapun jenis foamnya, yang pertama ada busa kimia, campuran aluminium dan sodium. Yang kedua, busa mekanik, terbentuk melalui proses mekanis dari campuran, cairan, dan udara. Yang kelima, ada APAR gas halon. Kelebihannya, yang pertama, tidak meninggalkan residu. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, berat jenis kurang lebih 5 kali lebih berat dari udara. Cocok untuk kebakaran kelas B dan kelas C. Menurut Kepres RI nomor 23 tahun 1992, penggunaan bahan CFC atau halon dihentikan mulai 1 Januari 1997 karena merusak lapisan ozon. Dampak kerusakan ozon yaitu kanker kulit, katarak, dan menurunnya daya tahan tubuh, serta gangguan hasil pertanian. Pemasangan dan penempatan APAR. APAR harus mudah dilihat dan dijangkau, dilengkapi tanda pemasangan, sesuai dengan kelas kebakaran yang dilindungi, digantung di dinding atau ditempatkan dalam lemari kaca. Selanjutnya, dipasang pada ketinggian 15-120 cm dari lantai. Dan terakhir, disimpan pada suhu 4 derajat sampai 49 derajat. Pemasangan dan penempatan APAR yaitu ada pass, pull, aim, squeeze, and sweep. Yang pertama, tarik pin pengaman. Yang kedua, arahkan selang ke pangkal api. Yang ketiga, tekan tuas APAR. Yang keempat, sapu semburan ke kiri dan ke kanan hingga api padam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.